akhirnya ini lagi ada berita rame soal Hagia Sophia. Oh, Masih kirain apa? Enggak. Tenang, kita nggak ngeprank. Jadi guys, mereka tuh saya langsung trauma. pasang badan. Nah, kenapa hari ini ribut ya? Ribut tuh bukan karena apa-apa, karena kalau sejarahnya dibuka, tadi kalau ini boleh sih ekstrim. Kenapa sih? Kenapa? Jadi gini, tadi saya lihat cerita tuh orang-orang yang Nasrani itu kan merasa itu milik kami gitu kan ya. Iya. Padahal itu bukan milik dia juga, artinya itu kan milik ke Kristen Ortodoks. Yang itu juga dulu Hagia Sophia itu pernah dihancurkan oleh pasukan salib yang notabene Katolik gitu. Tapi Katolik bilang gitu. Jadi Seperti ini lebih baik aku melihat sorbannya Sultan daripada aku jubahnya Paus. jubahnya Paus. Karena Lihat keadilannya. udah Saya Audionya udah. cek udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, alhamdulillah hari ini Istana sempit banget ya. Kedatangan tamu ya, alhamdulillah spesial. Kemarin ada Uni Alfi, kemudian hari ini ada Ustadz Akbar sekeluarga. Sama ini mau nanya nih Ustadz nih, akhirnya ini lagi ada berita rame soal Hagia Sophia. Oh, Masih kirain apa? Enggak. Tenang, kita nggak ngeprank. Jadi guys, mereka tuh saya langsung trauma. pasang badan. Mereka trauma guys. Dulu waktu di awal-awal tuh pernah di prank gitu kan. Tapi kali ini enggak kita prank ya. Terus lebih meningkat kontennya ya. Podcast. Sekarang lagi podcast. Gimana Hagia Sophia Ustaz? Antum kan beberapa kali saya ke Turki ya, benar ya? Ya, Perjalanan ke Turki. alhamdulillah. Nah, mendengar kabar itu, saya lihat di sosial media juga antum nggak banyak bicara di caption, tapi penuh dengan rasa syukur dan bangga. Gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Selain silaturahim hari ini, kita juga banyak diskusi ya. Mau diskusi tentang Hagia Sophia juga. Jadi memang Hagia Sophia itu seperti apa ya? Seperti sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari kaum muslimin ya, karena sejak tanggal 29 Mei 1453 itu sudah diambil alih oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, kenapa hari ini ribut ya? Ribut tuh bukan karena apa-apa, karena kalau sejarahnya dibuka akan ada sesuatu yang keluar, persatuan kaum muslimin gitu. Bahwa ada sejarah yang ditutup-tutupi ya, sampai harus dijadikan sebuah museum gitu. Nah, alhamdulillah ini kan masih wacana sebetulnya. Hagia Sophia kita jadikan masjid lagi, nanti namanya berubah jadi Hagia Sophia Cami gitu. Cami itu bahasa Turki, masjid. Oh, masjid itu Cami. Cami. Karena sebelumnya itu, sebelum ditaklukkan oleh Al-Fatih itu sebutnya Som. Som itu gereja, bahasa Prancis. Som Hagia Sophia. Memang namanya itu dari dulu Hagia Sophia ya? Hagia Sophia itu apa ya? Pusat kebijaksanaan kalau bahasa Yunaninya. Maknanya. Nah, lagi pula itu juga bukan, tadi kalau ini boleh sih ekstrim. Kenapa sih? Kenapa? Jadi gini, tadi saya lihat cerita tuh orang-orang yang Nasrani itu kan merasa itu milik kami gitu kan ya. Iya. Padahal itu bukan milik dia juga, artinya itu kan milik ke Kristen Ortodoks. Yang itu juga dulu Hagia Sophia itu pernah dihancurkan oleh pasukan salib yang notabene Katolik gitu. Tapi Katolik bilang gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu sejarah, tiba-tiba mengaku-ngaku itu milik mereka. Ya, sehingga sekarang tuh kisru kan di sana. Paus Fransiskus, Paus sampai komentar kan. Terus PBB komentar, UNESCO komentar. Pendeta yang ada di mana? Hagia Sophia sendiri ketika di zaman Muhammad Al-Fatih itu sampai bilang seperti ini, lebih baik aku melihat sorbannya Sultan daripada aku Jubahnya Paus. Jubahnya Paus. Karena lihat keadilannya, keadilan Islam. Lihat keadilannya, sehingga ya itu bukti nyatanya ketika dijual itu kan sudah adil. Alhamdulillahnya bisa. Nah, sekarang bukan alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur, makanya postingan saya banyaknya syukur aja lah bahwa mengembalikan fitrah tadi jadi masjid lagi. Itu memang haknya Sultan Muhammad Al-Fatih, makanya ketika kita ke sana tuh dijelaskan terkait Sultan Muhammad Al-Fatih itu akan apa ya, menagih gitu ya. Siapapun yang kelak membuat
tempat ini bukan kembali menjadi masjid, aku akan menagih mereka karena ini hak Menuntut saya. mereka juga. Menuntut mereka. Nah, itu juga kata-kata yang dipakai Erdogan kemarin di pidato Ya, politik. konferensi pers itu ya. Dan itu tidak tertujukan untuk orang Turki ya, kaum Iya. muslimin gitu. Ya, jadi kan udah pembahasannya udah sangat radikal. Iya, tanggung jawab bersama berarti. Iya, bahkan pidato terakhir itu kan Erdogan nggak ngebahas Turki. Aqsa. Iya, Ya. Aqsa. Itu janji beliau juga. Iya, jadi setelah Hagia Sophia Aqsa. Tapi Tekanannya ya pasti banyak. tekanannya keras karena kan suka atau enggak itu kan nggak bisa dilepas ini sejarah Khilafah Utsmaniyah ya. Khilafah Utsmaniyah yang seolah-olah ya itu milik kita bersama yang harus kita jaga. Nah, saya khawatirnya kayak Presiden Mursi Yang dikudeta. dikudeta. Berarti kalau kudeta lagi 2 kali, Erdogan kan pernah ya dikudeta iya. dulu ya, terus Iya. dibelain. Tapi itu resikonya lumayan berat juga sih. Ya. Tekanan dari Tekanannya berbagai. dari- Tapi memang itu kan sebetulnya milik pemerintah Turki ya suka-suka dia Iya. aja, nggak usah ikut campur gitu orang-orang Yunani gitu. Kan banyak memang ya. Tapi buat lu Oh iya. Oh, ada iklan guys. isu tentang Hagia Sophia mau jadi masjid itu bukan sekarang, udah dari tahun lama 2015, 2016 bahkan 2018 Erdogan itu pidato di Hagia Sophia sambil mendoakan para gozi. Kita Pakai doakan Al-Fatihah langsung dapat Al-Fatihah. kecaman ya. Surat Doain, Al-Fatihah. doain. Cuma baca Al-Fatihah aja. Ya Allah. Langsung diserang sama Yunani, negara Yunani. Sekolah pernikahan nubuah. Singkat aja Ustaz. Sebenarnya ini tuh sasarannya buat para jomblo-jomblo atau yang sudah menikah Ya. atau seperti apa Ustaz? Ya, mau saja. Silakan. Ya intinya gini, kalau saya bangun sekolah pernikahan nubuah itu karena bukan hanya untuk para single Single lelah ya. dalam menghadapi kenyataan. Apalagi kemarin yang nikah siapa ndak? Seleb Ray Ray. yang banyak. Banyak yang baper Baper. guys ya. Bahkan soal masak aja dipermasalahkan. Nggak bisa masak mie katanya pasangan, langsung viral. Ileran juga apa gitu. Tapi gimana kalau di sekolah pernikahan nubuah sendiri? Ya, sekolah pernikahan nubuah itu memang bukan hanya untuk yang single lelah tadi ya, tapi juga untuk yang sudah menikah. Karena judulnya aja nubuah Ya, Ustaz. nubuah. Nubuah itu kan artinya konsep kenabian Ya. yang siapapun itu ya, karena Rasul kan sudah terbukti berhasil menjadi seorang Kepala pemuda, keluarga. menjadi suami yang hebat, menjadi bapak yang hebat, menjadi menantu yang hebat, menjadi mertua yang hebat karena Rasulullah punya menantu Ali bin Abi Thalib, punya mertua Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab, dan sekaligus menjadi kakek yang hebat. Bahkan punya istri 13, itu semuanya ahli surga semua. Jadi memang karena inspirasinya adalah Rasulullah gitu ya. Yang beliau tuh all package. Jadi memang Rasulullah tuh all package ya. Ya. Suri toladan yang ya bapak bisa, insya Allah yang luar biasa. Jadi menantu tadi ya juga bisa. Maka di sekolah pernikahan nubuah ini bukan cuman untuk para jomblowers, jomblowati. Ya. Jadi yang sudah menjadi bapak bisa. Bisa. Termasuk saya bisa. Bisa. Saya kan penampilannya gondrong gak jelas gini bisa dipermak di sekolah nubuah bisa ya. Bisa. Nanti sekalian ngisi ya. Sekalian Soalnya isi orang saya mau belajar malah sendiri. Kan kacau kelasnya nanti. Jadi gitu. Udah jalan berapa ini? 6 ya. 5 ya? 5 angkatan mau menuju ke 6. Di mana? Semarang doang? Di seluruh Indonesia. Pakainya online. Online karena lebih fleksibel. Bahkan ada dari part ya, kemarin dari Australia sama dari itu Jerman pesertanya. Ayo kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan berkeluarga ya Rasulullah beserta para istrinya ya, lewat sekolah pernikahan nubuah bersama Ustaz Akbar dan Ustazah Diana ya. Langsung dibimbing langsung nih. Insya Allah ya. Insyaallah. Kemudian pertanyaan terakhir nih Ustaz. Per sosial mediaan Ya. itu kayaknya lebih aktif Ustazah Diana kayaknya. Bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Jadi memang kayaknya lebih aktif Ustazah Diana ya. Itu Iya. gimana per sosial mediaan? Apakah diatur dominasi Ustaz Akbar misal? Atau bebas siapa aja yang pengen berdakwah silakan. Gimana Ustazah?
Kalau dari saya, berarti dipantau juga ternyata ya. Istri sih. Apa namanya? Dari awal menikah itu ada wilayah-wilayah yang memang kita anggap kewenangan masing-masing, karena kita itu kan menikahi sosok orang yang punya individu ya, artinya punya wilayah yang kalau kita atur malah menjadi apa ya, ada yang tidak sejalan gitu. Jadi wilayah sosial media gitu, wilayah misalnya HP gitu, itu saling tahu boleh, tapi saling atur memang kami ini punya kewenangan untuk masing-masing ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya Ustadz Akbar itu setahu saya belum update ini itu karena memang jadwalnya iya Mas Fuad, jadi setiap malam itu dari habis maghrib nyampe jam 10 itu pasti sudah nggak pegang HP. Terus kalau pagi mungkin ada rutin baca bukunya juga, terus kemudian ngurusin itu ya. Tapi kalau saya sendiri, karena saya mungkin perempuan, lebih dari sisi fitrahnya multitasking gitu ya, yang megang anak, yang megang HP, ya ngobrol, ya ini ya itu ya, semuanya bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, isi going aja, kalau ada yang mau ditanggepin, yang nggak ditanggepin yang mungkin belum sempat gitu. Dan memang netizen sendiri sebenarnya butuh ya pandangan-pandangan public figure mungkin, atau yang ditokohkan mungkin, bagaimana tanggapan soal isu ini, nah, gitu. Itu juga perlu sih. Iya betul. Gitu. Misal LGBT kan kemarin Unilever lah apalah ya. Iya. Tanggapan si A gimana nih, ditunggu kok nggak beri tanggapan, ternyata ada nih istrinya, kan gitu. Itu mewakili soalnya. Benar nggak San, ya? Kan gitu. Karena memang sosial media sendiri bukan keseharian kita. Ya. Maksudnya kesehariannya realita, ngurus anak mungkin ngajar, baca buku, itu nggak bisa diekspos gitu ya. Betul. Tapi sosial media adalah bagian yang mungkin kita bisa mengisi ketika lagi pegang handphone, lagi ada ide gitu kan, lagi ada sesuatu yang pengen di-share. Jadi nggak bisa semua diharapkan di sosial media gitu ya, kurang lebih ya. Gimana mendidik anak sendiri, handphone kita ganggu nggak sih, atau seperti apa? Atau bisa akhirnya kita berbagi sharing juga? Kalau Diana, Ustaz mau? Gimana? Kalau Diana, ya HP itu Fatia itu ya anak saya. Dia tuh kalau lihat saya pegang HP-nya diambil terus dibuang gitu. Ya, artinya dibuang artinya penting. Artinya gini, apa namanya? Saya itu nggak bisa membagi waktu ketika sudah pegang Fatia. Makanya sampai waktu itu Alila tuh sampai nge-DM saya, bilang kok sekarang jarang seaktif dulu gitu. Dia udah si kecil karena belum bisa pegang HP gitu. Nah, kalau dibilang HP itu ganggu atau tidak tergantung dari manajemennya kita sendiri gitu. Kalau sampai kita nggak bisa manajemen waktu, berarti harus ada yang dikorbankan. Apakah Instagram, ataukah Fatianya gitu. Nah, daripada kita bicara siapa yang harus dikorbankan, maka kita bicara paling manfaat. Apakah sekarang manfaat aku pegang HP? Kalau misalnya itu banyak mudaratnya, maka pendidikanlah yang paling utama gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi untuk ngurus Fatia sendiri sama Ustadz Akbar itu lebih full, makanya jarang pegang HP. Tapi kalau sedianya sempat gitu ya untuk pegang HP, itu ya tadi seperti kata Mas Fuad, ingin menanggapi sesuatu yang menjadi fakta di lapangan gitu. Pengennya seperti itu. Makanya bisanya cuma lewat story, karena caption sendiri butuh mikir. Karena apa? Karena caption bagi saya itu pribadi itu kan dilihat oleh para followers gitu ya. Maka ya seperti akunnya Mas Fuad sama Mbak Arya ya yang menginspirasi. Pokoknya follow dan subscribe. Follow dan subscribe Fuad Bah TV. Jadi artinya kalau sudah masuk feed itu kan harus mikir. Nah, itulah kenapa feednya itu kadang iya, kadang mungkin seminggu kosong. Tapi kalau story, kalau saya sebagai wanita itu ya fitrahnya memang multitasking, yang mungkin masih bisa sempat gitu. Tapi kalau ngurus anaknya itu yang paling utama gitu. Kalau bapaknya sendiri sih, gitu kan, sama enggak? Atau dengan cara lain, misal ngajak main bareng anak secara langsung di lapangan, atau seperti apa Ustaz? Nah, seringnya kita kalau sama Katia itu lebih ini ya, lebih aktif, main bareng aja.
bosan keluar jalan-jalan, jadi makanya emang jarang megang HP. Paling Jarang. buka HP Kalau lihat WA kalau gitu. intensitas sering, Fatia itu lebih sering sama bapaknya sebetulnya, Mas Fuad. Iya. Lebih sering sama bapaknya. Bisa lebih dekat juga kayaknya ya. Iya. Akhirnya. Kelihatan ya? Iya, saya juga sih. Oh iya, oh iya. Sama juga. Sama Sama cewek ya, sih ya. sama Iya. cewek mungkin ya. Gitu, jadi kalau sama bapaknya lebih dekat. Mm-mm. Soalnya kan main keluar tuh, jadi bapaknya kan langsung sedia keluar. Kalau saya kan lama ya harus pakai hijab dulu gitu. Jadi yang sering main Zuran itu suaranya ya. Kenapa saya? Sini sayang, sini. Ini sayang. Kenapa sih? Kenapa saya? Yang pegang lihat apa? Terus dia ngeliat nangis itu nangis. Itu kok kami? Enggak tega ya. Udah. Iya, enggak. Disayang. Disayang. Bekan. Oh, saya. Mau pelukan dari kubu. Nah, berarti kalau diringkas, disederhanakan, yang membedakan sekali lagi dengan kelas-kelas atau sekolah-sekolah, klinik nikah dan sebagainya, apa? Secara ringkas Yang membedakan materinya. materinya. Kita ngebuat alur ya. Kadang gini, saya kan pernah ngisi di klinik nikah tuh pernah. Tapi kalau saya lihat materi-materi yang ada sekarang ini bicara hanya tentang paling fikih nikah gitu. Nah, fikih nikah gimana sih malam pertama, terus kemudian apa itu proses ta'aruf ya gitu ya. Dan kita nggak pakai itu, kita pakai yang paling mendasar yang harus dirubah dulu. Apa? Tentang akidah mereka, ya tentang kecintaan mereka terhadap Allah. Bagaimana mereka kalau punya masalah bisa diselesaikan dengan caranya Allah, kemudian dengan petunjuknya Nabi. Itu aja sih sebetulnya. Nah itu kan sebetulnya nggak banyak ya yang pakai konsep ini, karena kebanyakan orang hanya ingin membahas fokus nikahnya aja gitu. Nah kalau kita nggak di satu sisi itu, tapi kita akan ulas dulu nih, bersihin dulu nih kalau ada kerak-kerak yang jadi masalah keluarga itu seperti apa, sampai muncul angka perceraian sampai 500 juta, kemudian kekerasan rumah tangga, kita pegang datanya gitu ya. Bahkan orang yang pacaran, kita bisa berikan datanya, orang yang pacaran itu lebih tinggi mendapatkan kekerasan di dalam hubungannya dibandingkan orang yang sudah menikah. Nah, itu kita bahas di urusan yang paling dasar ya, tentang akidah, tentang iman, bagaimana menjadikan akal sebagai sumber berpikir ya, dan itu adalah pemberian dari Allah gitu, bukan dengan perasaan suka, aduh gue suka sama dia suka sama gue, yuk kita nikah gitu. Gara-gara senang sama bakso bisa nikah, itu kan lucu gitu. Padahal nggak tahu. Iya, FTV. Gara-gara seneng supporter bola ya seneng, terus kemudian nikah, itu kan nggak menarik gitu. Malah ketika sudah menikah justru timbul masalah banyak gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Sekarang kan lagi rame nih hiburan, sinetron lah ya sebut aja. Yang sekarang banyak banget diminati sama remaja-remaja nih Ustaz ya kan. Otomatis itu menimbulkan kekhawatiran ya Ustaz ya, bagi kita yang udah jadi orang tua ya. Iya, Kalau antum sendiri seperti apa ngeliat fenomena hiburan yang jadi tuntunan nantinya ya? Iya. Gimana? Ya, TV kita kan, TV nasional kita tuh kebanyakan membahas tentang tadi ya, konsep pergaulan yang itu jauh dari tuntunan agama, jauh tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kalau saya kan sebetulnya jarang nonton ya, tapi kalau lihat faktanya, teman-teman update tentang film misalkan di stasiun nasional, pacaran, ciuman, pelukan tuh udah kayak semacam hal yang biasa gitu. Nah, hal yang biasa ini kayaknya dibiasakan di masyarakat Muslim supaya mereka ini ngikutin konsep mereka gitu, dan menjauhkan konsep apa itu ta'aruf, apa itu nikah, sehingga mereka orang-orang Muslim kita ini tercuci ya cara berpikirnya, bahwa ya sudah deh, ngapain kalau kalau hanya untuk zina biasa aja, ya ngapain juga untuk nikah gitu. Bahkan Ustaz, maaf, itu ada juga sinetron yang apa, dia tuh latarnya pondok pesantren, santri gitu Ustaz. Tapi dia atas nama ta'aruf gitu kan, tapi sempet-sempetnya gombal-gombalan Ustaz. Iya.
Jadi itu Ya, makanya harus diluruskan ya Ustaz, ya, Harus berarti diluruskan. ya. Lewat sekolah ini juga bisa, bisa ya, insyaallah ya. apapun yang bersifat edukasi, pembinaan itu insya Allah bisa mengurangi ya dampaknya. Ustaz Budi Asari kan beliau sangat fokus di urusan pendidikan, kemudian juga Ustaz Adi Hidayat fokus dalam Al-Quran, kita fokus dalam urusan program pembinaan orang-orang yang teracuni ya dalam tanda kutip virus merah bambu ya, merah jambu gitu kan, merah bambu, merah jambu gitu. Layangan ya. Nah, semuanya punya potensi untuk merubah tadi. Meskipun itu sangat berat, jujur sangat berat. Jadi kita melawan sistem kan, kita melawan sistem yang mereka ini punya segalanya, mereka punya uang, mereka punya kekuatan ya. Tapi insya Allah biiznillah kita ya, antum, saya, keluarga muslim yang lain bisa menjaga keluarga kita dari konsep Virus macam itu ya. Ya, virus pergaulan bebas tadi. Tapi memang itu kayaknya udah jadi apa ya, yang sering Mas Fuad bahas di Instagram atau di YouTube itu memang pesanan kayaknya dari luar kan, ya, dari impor dari luar, by design gitu. Biar bicara teori konspirasi. Iya, karena kalau perang ini kan perang fisik kan ngabisin dana tuh. Ya udah deh, perang pemikiran, uangnya nggak terlalu banyak, tapi dampaknya lebih dahsyat. Dampak perusahaannya lebih dahsyat. Oke. Gitu. Jadi memang kita harus merapat dengan orang-orang yang baik, insya Allah ya. Karena dari sana kita juga akan mendapatkan kebaikan, arah jalan yang lebih terarah ya, sesuai dengan agama kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sih. Ada tambahan lagi untuk penyampaian lainnya? Nggak, paling istiqomah aja lah. Kita bareng-bareng Insya Allah. berjamaah ya. Amin.